guys, kenalin kita Seven Cheese. Kita bakal nemenin kalian nih yang lagi lapar bareng aku, Nanda. Tentunya ditemenin sama Zainina dan juga Sinda. Oke guys, jadi sekarang kita mau kemana sih? Kemana ya? Sesuai episode kita kali ini, kita mau datengin Pasar Cihapit nih. Karena buat Gen Z kayak kita yang suka jajan ini, cocok banget datang ke Pasar Cihapit. Betul banget, langsung aja yuk kita explore. Let's go! Sounds like I played a good song, the kind that you could write a book on. Halo Cisis, sekarang kita udah ada nih di tempat yang legendaris dan katanya spesialis makanan berat. Betul banget, gak cuman karena itu loh, di sini tuh identiknya sama prasmanannya tahu. Daripada kita penasaran, langsung kita ambil makanan aja yuk. Ayo! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Nih, kalau aku itu ati, tahu putih, sama tempe mendoan. Nah kalau aku enggak dong, ini masterpiece-nya guys. Ini tuh kepala kakap tuh, yang di bumbu kuning gitu. Terus sama tempe mendoannya. Kalau Nanda nih apa nih? Di sini juga nih ya guys, ada sambalnya. Lalap dan sambal. Ya, sama lalapannya. Mantap banget lah pokoknya. Tapi kita milih pakai sendok. Iya, karena biar higienis aja sih. Karena tangan kita yang kotor. Oke, sekarang kita coba ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain si kakapnya ini ya guys. Kita bagi-bagi, oke? Nah, Coba. bentar ya. Nah. Enak. Ini aku mau coba putihnya dulu. Ini kayak ada asam dari lemonnya juga nggak sih? Kayak seger ya? Segar gitu loh guys. Jadi kayak coba. Segar gitu. Itu kayaknya dagingnya makin enak. Iya, kita coba ya guys. Oh my god guys, lihat deh. Lihat ini pas waktu aku potong, nggak susah gitu loh, empuk gitu, ya. Nah ini tuh kayak bagian isiannya gitu, kayak atinya gitu. Kita coba ya. Kayak seperti ini deh. Enak tau, enak banget. Kalian wajib sih kalau misalnya kalian ke warung buah, kalian harus wajib beli sekepala kakapnya ini. Wow. Nah, lihat dagingnya. Coba. Sekarang coba ini. Coba guys, coba. Ternyata nyatu guys, maaf ya. Potong aja potong. Tapi empuk tau. Oh iya, enak banget. Oh iya, jujur aku tuh gak suka babat sebenarnya. Aku ini kayaknya pertama kali makan babat deh. Oh iya, cobain wajib. Aku tuh gak suka babat guys, tapi ini enak banget, babatnya empuk, terus kayak manis gitu loh, ya nggak? Ini baru Kayaknya pertama kali aku makan babat. pertama kali langsung dapet yang enak lagi.
Kalian lupa sama tempe mendoannya nih. Iya. Artinya belum ya kita. Udah banyak. Ini tempe mendoannya masih anget banget, masih panas baru diangkat. Terus kayak pada gede-gede gitu loh tempe mendoannya. Coba nih hatinya gimana nih Ki? Kita potong ya. Kan nggak makan lalapnya. Oh iya. Kalian nggak makan, aku nggak makan sambelnya guys karena aku nggak suka pedas. Aku jujur di sini semua makanannya anak-anak semua. Kayak sebenarnya itu ada nasi merah tapi lagi nggak dibuat itu nasi merahnya. Nah. Sambil nunggu artinya dipotong. Datang dari Karawaci di Tanjung Baru ke pasar Asih Hatinya Sumpah. Gurih gitu nggak? kamu pernah coba? Coba ya. Ini kamu harus cobain aku. Kita coba pakai si ati ini dicampur sama sambalnya. Ini kita coba-coba aja ya, walaupun nggak suka sambal. Nggak pedes ya, nggak terlalu pedes gitu. Pedes tetap sih di aku. Maaf ya pedesnya, gimana orangnya? Betul. Tapi jujur atinya enak gitu loh. Dan nggak yang keras gitu loh. Biasanya kan ada ati yang keras gitu ya. Ini tuh empuk banget. Tahunya. Oh iya tahunya. Iya tahunya. Tahu nggak sih guys? Si kecapnya itu meresap gitu loh di si tahunya. Ini tuh kurang kerupuk guys. Nggak bisa kerau-kerau jadinya. Kalau aku 9,8 deh kayaknya. Kalau aku dari semua makanan yang di sini, aku paling suka sama tempe mendoannya karena masih anget dan tebal banget. Bukan yang kayak tepung semua gitu. Sama si tahunya ini. Karena bumbunya bener-bener kayak meresep banget. Berapa duret? Rate-nya 9,5. Kenapa tuh sisanya? Karena kayaknya emang tempatnya aja kurang, karena emang di tengah pasar juga. Tapi overall semua makanannya Ya. Kalau dari aku ya 9,5 juga. Enak sih buat keseluruhannya juga. Empuk ya, juga tempenya juga tebal. sebenarnya kita kurang afdol juga makan ini pakai sendok ya. Iya. Ini pakai tangan. Betul. Tapi karena kita tangannya kotor, terus takutnya kalian nggak suka liatnya jadi yaudah. Terus kita coba makan lalapnya ya. Tapi lalapnya itu kayak beda gitu loh. Kayak yang udah ditumis. Coba deh kalian cobain pakai sambal, kayaknya ini enak deh. Tapi jujur sambalnya enak. Jadi aku dapat ini kan. Jadi kita selain lagu aja, tapi paling sekitar habis siang. Rame banget ya, udah agak kosong. Jam 2 kurang, jadi udah mulai ada siang tuh lagi rame-ramenya ya. Jadi Dan fun fact ya guys, ternyata warung Bu Eha ini ya dilanjutin sama anaknya. Jadi itu dulu punya orang tuanya gitu dari zaman Belanda. Zaman Belanda, betul. Tapi akhirnya ada beliaunya, nanti mungkin kita kasih footage-nya. Kalau kata Bu Ehanya dari anaknya, ini tuh dia yang nerusin gitu. Nah, tadi itu kan kita lupa ya, ternyata lalapnya itu dikukus guys. Ternyata dikukus gitu, tuh. Jadi yang bikin bedanya tuh itu. Jadi lalapnya tuh bukan yang lalap pure yang masih mentah, tapi ini tuh dikukus dulu jadi lebih matang. Tuh. nggak terlalu banyak, dikit ya. Soalnya ibunya tuh tahu kali ya anak zaman sekarang kalau makan sedikit, jadi nasinya tuh dikasihnya tuh kayak cuma sedikit gitu, karena tahu itu kita segitu porsinya. Mau lebih banyak Betul, wajib banget. Bye bye. Berdirinya warung Bu Eha ini tuh dari semenjak kapan sih? Dari zaman Belanda. Orang tua dulu yang ini tahun 47.
Berarti udah lama banget ya Bu ya. Berarti Tahun 60. terus warung Bu Eha ini tuh termasuk di Cihapit doang atau ada beberapa ini lagi? Ada di Bancuy, tapi nggak tahu di Bancuy ada di Muhammad Toha ada anak-anak gitu, yang kerjanya. Makanan yang paling populernya di warung Bu Eha tuh apa? Perkedel semua juga tuh. Berarti Ibu tuh yang mendirikannya dari semenjak zaman Belanda itu. Orang tua. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Hai Cheesies. Pasti kalian belum puas banget kan? Tadi kan udah makanan berat, terus sekarang tuh pasti kita butuh minuman untuk menghempas dahaga di siang hari yang panas ini. Bener banget Iska, siang-siang gini enaknya ngopi gak sih? Kamu tahu gak sih di Pasar Cihapit ini katanya ada kedai toko kopi yang ngejual biji kopi dari berbagai macam daerah. Daripada kita penasaran, langsung coba aja gak sih? Let's go! Up on Melancholy Hill there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can. Oke, kita udah pindah tempat karena emang tempatnya tuh tidak memungkinkan untuk kita review di sana gitu, karena itu tempat jalan juga ya, banyak orang lalu lalang dan sempit banget. Jadi kita pindah di sini. Kita udah punya 2 kopi dari toko kopi Bandung. Yang satu tuh hot latte, sama satu lagi Ini full pakai fresh milk. kita mau nyobain yang mana dulu? Yang ini dulu nggak sih? Boleh. Coba ya. Oh iya, beansnya tuh ini pakai apa sih, Sin? Ini beansnya katanya tuh pakai full arabica guys. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang punya masalah sama lambung nggak bisa minum kopi, tapi pengen nyoba kopi, ini tuh bisa karena arabica itu better lah daripada beansnya yang robusta itu. Tapi daripada kalian nyoba-nyoba dan tiba-tiba menjadi hal yang tidak diinginkan nih, sebelum minum kopi kalian makan dulu. Betul. Coba aja gak sih langsung? Ya. Aku buka ini deh. Enak. Ini tipe kopinya tuh menurut aku yang strong tapi nggak creamy. Jadi kayak kalau kalian ya, kalau misalkan kalian suka tipe kopi yang strong tapi nggak terlalu creamy, ini cocok sih. Ini cocok banget. Tapi menurut aku yang awam banget sama kopi, ini masuk sih di lidah aku. Dan si kopinya tuh kerasa, enggak yang kayak kopi-kopian yang penting kopi susu gitu biasa enggak. Ini tuh kerasa banget sih, ada kayak strong dikit lah, walaupun enggak creamy gitu. Kita lanjut yang ini, coba. Enak. Gimana? Yang ini hot banget. Ya, kayak kerasa banget gitu sih susunya. Kalau ini lebih ada apa ya, rasa gurih dari oatnya sendiri gitu loh. Tapi lebih strong yang itu justru daripada yang ini. Kopinya tuh kurang kerasa gitu lah. Ya kalian Karena ke ini sama oat. Iya, kalian kalau misalnya nggak terlalu suka sama pahitnya kopi, kalian bisa banget cobain yang oat ini. Karena kalau ini tuh kerasa banget sih kopinya itu. Tapi kamu lebih suka yang mana? Aku lebih suka yang ini sih. Karena kalau ini tuh kayak ada manis-manis, lebih gurih. Kalau aku justru lebih suka yang ini. Karena yang ini strong, yang ini tuh kayak kerasa banget kopinya. Sedangkan ini tuh kerasa oatnya gitu loh. Menurut kamu nih Cin, kita rate deh si dua kopi ini. Pertama ini dulu deh. Kalau menurut aku ini 9/10 sih. Kalau menurut kamu ini berapa? Kamu ini 9, aku kayaknya 8 deh. Karena kan aku lebih suka yang ini ya. Dan kalau yang ini kamu?
9. Kali ini aku 8 guys, jadi kita terbalik. Terus di sini tuh kebetulan kayak nggak bisa mendadak bikin, jadi itu stok sebenarnya. Ya, Yang bisa mendadak bikin tuh hanya si beansnya, kayak kita beli beansnya itu tuh kayak di awalnya biji terus dijadiin serbuknya gitu. Paling itu sih yang mendadak di sini. Kalau yang udah jadi kopinya mah tuh udah stok gitu guys, jadi nggak bisa ngedadak gitu. Ini rekomendasi kopi kita di Cihapit. Nanti kalau misalnya kalian main ke sini jangan lupa beli kopi ini, toko kopi Bandung. Udah guys, thank you. All that I want is to wake up fine. Tell me that I'm alright, that I ain't gonna die. All that I want is a hole in the ground. You can tell me when it's alright for me to come out. Hard times gonna make you wonder why you even try. Hard times gonna take you down and laugh when you cry. And I still don't know how I even survive. Hard times. You're not gonna get your rock bottom. Walking around with my little rain cloud hanging over my head, and it ain't coming down. Where do I go? Give me some. Kak, mau nanya kalau misalnya di sini makanan paling best sellernya apa? Ada kolak campur, itu ada di kolak campur B sama C. Kalau kolak campur B isinya ada sumsum, ketan hitam, candil, pisang sama lembu pandan. Kalau C isinya ada mutiara, singkong, candil, ketan hitam sama lembu pandan. Aku mau kolak campur C-nya 1 aja. Boleh, santannya mau disatuin dipisah? Disatuin aja. Disatuin jadi 20.000. Pakai QRIS ya? Gonna make you wonder why you even try. Hard times. Gonna take you down and laugh when you cry. And I still don't know how I even survive. Hard times. And I gotta hit rock bottom. Tell my friends I'm coming down. We'll kick it when I hit the ground. Halo Cusis. Nah, tadi kita udah nyobain makanan beratnya, minumannya juga udah. Nggak afdol gak sih kalau misalnya kita nyobain dessertnya? Nah, betul banget karena katanya Pasar Cihapit ini tuh pusat atau gudangnya dessert nih. Nah, sekarang kita udah pilih 2 dessert. Ada banana, ada juga cerita manis. Yang sekarang mau kita coba itu cerita manis dulu nih. Kayaknya enak ya lah. Langsung aja kita coba ya semuanya. Aku mau nyoba candilnya dulu nih. Mau nyoba galau kayak Ayo, 1, 2, 3. guys, tuh Candilnya enak. ini juga kayak nggak cuma manis doang, tapi ternyata ada gurihnya guys. Dan si santannya tuh nggak terlalu kental yang kayak asin banget tuh, nggak Jadi kayak light aja. balance sih kalau kata aku. Ternyata si gurih dari santannya sama manis dari candilnya ataupun dari singkongnya pun jadi bikin si rasa cerita manis ini campur C kalau nggak salah, ini jadi enak banget. Nah, sekarang aku mau nyobain sih ketan hitamnya. Kebetulan aku pecinta ketan hitam, jadi kita lihat ya apa ini benar-benar ketan hitam yang enak. Ikut deh. Enak lagi. Enak, jadi kalian tahu nggak sih ketan hitam tuh kadang kerasa teksturnya yang masih kasar, terus ini tuh kayak lembut banget. Terus juga karena kecampur kuah santan sama gula merahnya tuh jadi kayak enak banget, semuanya jadi nyatu tapi tetap ada ciri khas rasanya masing-masing. Bener. Dan tuh kayak tadi ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya, mutiaranya juga. Tadi aku kemakan sedikit, rasanya enak banget itu. Ini aku baru mau coba mutiaranya nih.
Enak. Enak banget, sumpah. Menyatu gitu. Biasanya kan ada mutiara. Iya. Itu enak pisah-pisah terus Dia rasanya masih ada teksturnya gitu ya lah ya. Iya. Jadi kayak nggak kayak bubur yang nyemak banget gitu. betul. Oh ini udah ketanin. Bukan ketan sih ini. Kayak singkong. Kayak kita coba singkong. Di sebelah sini lebih asin. Coba. Mbak iya sih. Ya kan? Kayaknya Tapi singkongnya enak sih. nyampur sama singkong sama ketannya sama santannya asin gurih. Coba sekarang kita cobainnya campur aja kali ya lah ya. Semuanya nyatu. Let's go. Ayo. Kalau dicampur makin enak deh. Serius ini. Tapi mereka nggak jadi satu tekstur yang kayak ya udah flat aja. Mereka tetap punya teksturnya masing-masing dan rasanya tuh tetap keluar rasa dari Makin rich. Kalian wajib coba kalau misalnya kalian ke pasar Cihapit ini, kalian harus nyobain cerita manis. Mantap. Padahal ini tradisional ya hitungannya. Iya. Tapi kayak nggak kalah sama dessert kekinian yang viral-viral kayak. Betul. Kalian harus cobain ini dulu. Oke, ini udah cukup ya kita karena masih ada satu dessert nih yang dingin-dingin. Siang-siang gini kan enaknya yang dingin-dingin gitu ya. Kita masih punya es pisang hijau. Nah guys, karena tadi kita udah nyobain dessert dari cerita manis, yang kedua ini dessert yang gak kalah enaknya pastinya dari Mbak Nana. Nah, sesuai judulnya ya, Mbak Nana itu plesetan dari banana atau pisang. Nah, Mbak Nana itu bukan cuma jual es pisang hijau, ada pisang keju, ada pisang goreng, tapi berhubung ya kalian tahu ya siang-siang kita butuh yang seger-seger, butuh yang dingin-dingin, jadi kita pesan es pisang hijau. Langsung aja kita cobain. Jadi es pisang hijau ini tuh sama aja kayak makanan tradisional ya. Dan emang aku termasuk orang yang suka es pisang hijau, jadi kita cobain aja. Jadi 4 porsi. Kayaknya aku butuh yang segar-segar lagi ya guys, karena ini panas banget. Ini benar-benar cocok kalau misalnya kalian lagi ke pasar Cihapit, terus kalian tuh ngerasa butuh yang dingin-dingin, langsung ke sini, langsung ke Mbak Nana. Dan rasanya tuh nggak yang berat banget gitu ya lah ya, kayak light. Si bubur sumsumnya juga nggak gitu asin. Biasanya kan ada bubur sumsum yang kayak asin banget, penuh banget sama santannya, dan ini tuh tipe yang light. Jadi aku suka karena aku nggak begitu suka santan. Terus buat si kulit pisang hijaunya juga, dia nggak yang begitu lembut, jadi nggak langsung hancur gitu pas dikunyah. Dia masih punya teksturnya sendiri. Si pisangnya juga nggak pisang yang udah terlalu mateng gitu ya, jadi terlalu lembek. Jadi pokoknya kalau misalnya ini dimakan bareng sama si bubur supnya tuh kayak enak banget. Apalagi si kuahnya tuh dingin banget, kayak bener-bener seger banget. Terus juga kalau misalnya ini tuh pisangnya, karena tadi udah dibilang pisangnya gak begitu matang, jadi pisangnya itu masih ada rasa asamnya gitu. Jadi kalau misalnya dikombinasiin sama rasa asin sama rasa manis dari airnya juga, dan rasa dingin dari esnya, ini tuh bakal jadi dessert paling cocok buat kalian yang ngerasa hari ini tuh panas banget. Dan kalau aku pribadi sih kayaknya kalau aku kesini lagi aku bakal beli si es pisang hijau ini lagi, karena emang cocok banget dimakan pas siang-siang, karena emang ini lagi panas banget guys. Kalian mungkin bisa lihat ya, kita berdua kayak udah sumuk gitu ya, jadi kita butuh yang dingin-dingin. Toppingnya juga gak main-main guys, ada fresh, ada campuran kacang gitu, yang bikin teksturnya tuh kayak kombinasi yang sempurna banget sih. Jadi nggak flat bubur sumsum aja gitu ya lah ya. Iya bener. Oke, mungkin ini 2 dessert dari pilihan kita buat dicobain di Pasar Cihapit. Buat kalian yang kesini jangan lupa juga buat cobain 2 dessert rekomendasi dari kita. Ini approve banget guys, kalian harus datang. Nah itu guys review dari kita mengenai Pasar Cihapit. Kalau kalian lagi main ke Bandung, jangan lupa mampir ke Pasar Cihapit karena banyak makanan unik dan menarik dan harus kalian coba. Jangan lupa like videonya dan share ke teman-teman kalian yang suka kulineran. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan sampai jumpa di kulineran kita selanjutnya.
7, cheese out. Ini ada kamera juga. Udah ready buat shoot. Let's go. Kalian explore, lihat tuh ekspor bareng kita. Explore. Ini lagi apa sih teh? Oh boleh tahu. Kita lagi apa sih latihan dulu buat opening guys. Oh. Ini nih orang-orang ini nih, anjay. Tunjukkan dong. Kita baru syuting opening. Udah berapa take? 12. Sedangkan ini jam berapa? 12. Sedangkan kamera harus dikumpulin, harus di backup, harus dikumpulin, harus selesai, harus Lanjut masuk. ini segmen 2 ya. Kita Sekarang kita lagi persiapan buat ke tempat pertama buat syuting. Entah itu makan siang, entah itu dessert, entah itu minuman kopi kesayangan kita semua. Kita jadinya nggak sesuai segmen karena kita tuh syuting kesiangan. Ini udah jam makan siang pasti juga. Coba jam berapa sih ini? Jam berapa? Mantap. Dan ini matahari di atas banget. Panas banget. Penuh banget. Karena ini jam makan siang jam berapa sih? Jam 12. 12 lebih mana? Ini kayak nggak kalah sama dessert kekinian yang viral-viral kayak gitu. Kan harus coba. Ini ya. Guys, ini cuma buat angle doang, guys. Terusin. Jadi siapa yang menang? 3. Berbagi biji kopi dari